Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai tugas besar simulasi komputer dengan judul Analisis Simulasi Sistem Distribusi Gas LPG 3 kilo, 5,5 kilo, dan 12 kilo menggunakan metode Discrete Event Simulation pada PT Nahatolu Miragas Prima dengan menggunakan software Flexim. Next. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Pruta Putrian dengan NPM 24032010130130. Perkenalkan, nama saya Mutia Safitri dengan NPM 240 320 10116. Nama saya Angelika Nitimata Tambunan dengan NPM 240320101142. Selanjutnya, di sini ada latar belakang di mana gas LPG merupakan kebutuhan energi penting bagi masyarakat sehingga proses pendistribusiannya harus berjalan secara efisien dan tepat waktu. PT Nahatolu Miragas Prima masih menghadapi permasalahan berupa antrian, waktu tunggu, dan pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam distribusi LPG 3 kilo, 5,5 kilo, dan 12 kilo. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menerapkan metode Discrete Event Simulation menggunakan software Flexim guna menganalisis sistem distribusi, menemukan bottleneck, dan menentukan alternatif perbaikan yang mampu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Next. Adapun rumusan masalahnya, yaitu bagaimana merancang model simulasi sistem distribusi gas LPG 3 kilo, 5,5 kilo, dan 12 kilo menggunakan metode Discrete Event Simulation yang mampu merepresentasikan aliran distribusi, penggunaan sumber daya, dan waktu proses di PT Nahatolu Miragas Prima secara akurat. Adapun tujuannya, yang pertama, menganalisis sistem distribusi LPG 3 kilo, 5,5 kilo, dan 12 kilo di PT Nahatolu Miragas Prima. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi kinerja distribusi seperti waktu tunggu, kapasitas armada, dan alokasi stok. Dan yang terakhir yaitu mensimulasikan berbagai skenario perbaikan menggunakan software Flexim untuk meningkatkan efisiensi distribusi. Next. Adapun tinjauan pustaka yang kami gunakan di dalam tugas besar simulasi komputer ini, yang pertama itu ada simulasi, yang dimana simulasi merupakan metode untuk meniru sistem nyata ke dalam virtual guna menganalisis kinerja sistem dan membantu pengambilan keputusan. Kemudian ada pemodelan, yaitu proses membuat representasi sederhana dari sistem nyata agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan evaluasi. Kemudian ada sistem distribusi, yaitu rangkaian aktivitas penyaluran produk dari produsen kepada konsumen secara efektif dan efisien. Next. Kemudian ada Discrete Event Simulation, yaitu metode simulasi yang menggambarkan sistem berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu tertentu untuk menganalisis performa sistem. Kemudian ada verifikasi dan validasi, yang dimana verifikasi digunakan untuk memastikan model dibuat sesuai rancangan, sedangkan validasi untuk memastikan model sesuai dengan kondisi nyata. Kemudian ada software Flexim, yaitu software simulasi berbasis tiga dimensi yang digunakan untuk memodelkan, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja suatu sistem. Dan yang terakhir ada activity cycle diagram atau ACD, yaitu diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran aktivitas dan antrean dalam suatu sistem sebagai dasar pembuatan model simulasi. Next. Kemudian di sini ada flowchart, di mana flowchart dimulai dari kemudian dilakukan studi literatur dan studi lapangan, kemudian kita membuat rumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan manfaat penelitian, batasan masalah, asumsi, identifikasi variabel, dan mengumpulkan data sebanyak 14 data. Kemudian dilakukan dengan melakukan pengolahan data dari pengumpulan data, pembuatan activity cycle diagram, pembuatan model simulasi, verifikasi dan validasi, output simulasi, usulan perbaikan, dan skenario cek. Ini mana ini menggunakan software Flexim. Kemudian setelah dapat dari pengolahan data, kita melakukan hasil dan pembahasan, serta kita menarik kesimpulan dan saran, dan kemudian selesai. Next. Di sini ada data penelitian yang kita gunakan, yang di mana data penelitiannya yang digunakan adalah waktu pengamatan aktivitas LPG 3 kilo, 5,5 kilo, dan 12 kilo. Data waktu pengamatan ini
kita lakukan dengan melakukan 10 kali 10 kali replikasi, yang dimana untuk aktivitasnya itu seperti pengisian tabung di SPBE, kemudian pembuatan tanda terima, penyimpanan tabung di gudang, serta perencanaan pendistribusian. Kemudian dari ketiga data waktu pengamatan aktivitas pada ketiga LPG tersebut dilakukan data waktu pengamatan aktivitas universal dilakukan juga dengan 10 replikasi, yang dimana aktivitasnya itu pemuatan tabung ke truk, kemudian pemberangkatan truk ke pangkalan, dan aktivitas truk tiba di pangkalan. Dan juga ada data waktu pengamatan aktivitas per kloter. Next. Kemudian di sini ada model konseptual sistem, yang dimana model konseptual sistem ini menggunakan activity cycle diagram yang dimulai dari kedatangan bahan baku, kemudian pengisian tabung di SPBE, pembuatan tanda terima, penyimpanan tabung, kemudian lanjut ke perencanaan pendistribusian, lanjut ke pemuatan tabung ke truk, hingga pemberangkatan truk dan sampai di pangkalan. Next. Yang dimana analisis dari model konseptual tadi adalah representasi abstrak yang menggambarkan proses, komponen, dan hubungan dalam suatu sistem untuk memahami cara kerjanya sebelum dianalisis lebih lanjut. Dalam sistem distribusi tabung SPBE, terdapat 8 tahapan utama yang terhubung oleh titik antrian, mulai dari kedatangan tabung hingga keberangkatan ke pangkalan. Titik tunggu ini menunjukkan potensi bottleneck karena keterbatasan kapasitas, sehingga sinkronisasi antar proses diperlukan untuk mengurangi antrian dan meningkatkan efisiensi pendistribusian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini adalah model simulasi flexing, di mana gambar 2 merepresentasikan simulasi dari SPBE, dilanjutkan ke gambar 4.3, yaitu PT-nya sendiri, yaitu Nahatul Miragas. Selanjutnya ke menuju pangkalan distribusi di gambar 4.4. Dan gambar 4.5 secara keseluruhan model simulasi diskrit pada distribusi gas LPG Miragas. Next. Analisisnya yaitu model simulasi diskrit sistem distribusi LPG 3 kilo, 5,5 kilo, dan 12 kilo di PT Nahatul Miragas menggunakan software flexing menggambarkan proses mulai dari penyimpanan di gudang SPBE hingga distribusi. Proses mencakup pengisian, pembuatan tanda terima, penyimpanan sementara, dan pemuatan ke truk. Truk mendistribusikan tabung ke pangkalan sesuai alur yang ditentukan. Simulasi ini memvisualisasikan aliran material dan kendaraan, membantu menganalisis performasi sistem, mengidentifikasi potensi antrian, dan mengevaluasi efektivitas distribusi LPG. Selanjutnya, setelah simulasi dilakukan, akan diperiksa dengan verifikasi. Nah, verifikasi ini dilakukan untuk memastikan model simulasi yang dibangun di Flexim tersebut telah sesuai dengan rancangan konseptual dan bebas dari kesalahan logika maupun pengoperasian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh proses distribusi LPG dapat berjalan dengan baik tanpa adanya error ataupun gangguan selama simulasi berlangsung. Setiap objek seperti gudang, kendaraan distribusi, jalur perpindahan, dan operator berfungsi sesuai perannya sehingga model dinyatakan siap digunakan untuk tahap analisis lebih lanjut. Selanjutnya yaitu validasi model. Validasi ini menggunakan metode MAPE ataupun Mean Absolute Percentage Error. Diperoleh nilai MAPE-nya itu sebesar 5,99% yang masih berada di bawah batas toleransi. Batas toleransi yaitu 10%. Meskipun terdapat selisih pada proses pembuatan tanda terima di SPBE secara keseluruhan, perbedaan totalitas antara model simulasi dan kondisi aktual relatif kecil. Oleh karena itu, model simulasi Flexim dinyatakan valid dan mampu merepresentasikan sistem distribusi LPG PT Nahatul Miragas dengan baik untuk digunakan dalam analisis performasi sistem. Hasil simulasi secara keseluruhan mulai dari generator dari SPBE sampai ke truk tiba di pangkalan dengan
dashboard yaitu satu state bar dan yang kedua WIP ataupun waiting in process. Analisisnya yaitu hasil simulasi distribusi LPG menunjukkan bahwa beberapa proses mengalami utilisasi yang tinggi, menyebabkan penumpukan entitas ataupun WIP, proses seperti pengisian tabung ke SPBE dan pemuatan tabung ke truk memiliki utilisasi 100%, sedangkan pembuatan tanda terima 83,66% dan tingginya utilisasi tersebut menunjukkan sumber daya bekerja hampir terus-menerus. Namun, kapasitas proses belum cukup untuk menampung aliran tabung LPG. Penumpukan terbesar terjadi pada proses menuju pengisian tabung ke SPBE dan pengisian tabung ke SPBE, masing-masing 120 unit, menandakan bahwa pengisian tabung adalah bottleneck utama dengan antrian panjang akibat kapasitas fasilitas yang tidak mencukupi. Selanjutnya, analisis output simulasi dibagi menjadi tiga, yaitu satu, waste di QE ataupun waste di antrian, dengan dua sebelumnya dengan dua dashboard yaitu WIP dan stay time. Dan yang kedua, waste in process dalam tiga dashboard yaitu WIP, state bar, dan throughput. Selanjutnya yang ketiga adalah waste utilitas untuk menggambarkan utilisasi dari kendaraannya, dipakai dengan dashboard state bar. Selanjutnya yaitu fishbone diagram. Fishbone diagram juga dibagi menjadi tiga, pendekatan dengan waste waiting, waste process, dan waste non-utilized talent. Analisisnya yaitu penyebab utama waste waiting berasal dari faktor manusia dan metode seperti komunikasi yang kurang efektif dan proses administrasi yang tidak efisien, yang mengakibatkan penundaan distribusi. Faktor eksternal seperti cuaca dan kondisi jalan sulit dikendalikan. Waste excess processing terjadi karena pengecekan berulang akibat kurangnya pemahaman prosedur kerja. Tidak ditemukannya masalah pada mesin, material, dan pengukuran menunjukkan akar masalah terletak pada sumber daya manusia dan penerapan standar prosedur. Lingkungan kerja yang kurang mendukung dan tidak adanya evaluasi kinerja dan yang efektif mengurangi potensi karyawan, berdampak pada motivasi dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kapabilitas. Perbaikan sistem manajemen SDM dan prosedur kerja diperlukan untuk mengurangi pemborosan. Next. Skenario perbaikan yang pertama yaitu pengurangan cycle time di prosesnya tersebut. Dengan pendekatan menuju tiga waste, yaitu yang pertama, gambar yang pertama menunjukkan terhadap waste QE, yang kedua menunjukkan pendekatan ke waste process, dan yang ketiga kepada utilisasi. Next. Kepada output perbaikan terhadap waste QE, pengurangan cycle time berhasil menghilangkan penumpukan pada proses perencanaan pendistribusian dari 85 menjadi 0 entitas serta penurunan stay time pada proses distribusi. Namun terjadi pergeseran bottleneck ataupun shifting bottleneck ke LPG 5 kilo, sementara penumpukan di SPBE masih tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa percepatan proses di tahap awal mampu mengurangi antrian pada beberapa stasiun, tetapi belum mampu mengatasi hambatan utama pada sistem. Yang kedua, output perbaikan terhadap waste process. Perbaikan cycle time meningkatkan efisiensi proses melalui peningkatan throughput dan aktivitas pada beberapa stasiun kerja, meskipun penumpukan pada perencanaan pendistribusian berhasil dihilangkan. Yang ketiga, output perbaikan terhadap waste utilization. Pengurangan cycle time juga meningkatkan utilisasi research, ditunjukkan oleh meningkatnya pemanfaatan operator dan task executor selama proses distribusi berlangsung. Next. Lalu selanjutnya ada skenario perbaikan yang kedua, yaitu pengurangan transportasi. Yang pertama, untuk output perbaikan terhadap waste utilization, pengurangan aktivitas transportasi berhasil meningkatkan utilisasi resource yang tersisa, terutama pada operator dan task executor, sehingga beban kerja menjadi lebih merata. Meskipun demikian, tingkat idle masih
cukup tinggi menunjukkan bahwa perbaikan ini belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah underutilization. Lalu yang kedua ada output perbaikan terhadap waste process. Perbaikan transportasi belum memberikan dampak signifikan terhadap waste process. Penumpukan pada beberapa stasiun hanya mengalami sedikit penurunan, sementara throughput pada beberapa proses justru menurun. Lalu yang ketiga ada output perbaikan terhadap waste QE. Pengurangan transportasi mampu mengurangi antrean pada proses perencanaan pendistribusian. Namun terjadi pergeseran bottleneck pada distribusi LPG 3 kilo, sedangkan penumpukan di SPBE tetap tinggi. Lalu untuk skenario perbaikan yang ketiga yaitu pengurangan cycle time dan just in time. Untuk analisis skenario perbaikan, yang pertama untuk output perbaikan terhadap waste process, penerapan just in time yang dikombinasikan dengan pengurangan cycle time memberikan hasil paling optimal dibandingkan skenario sebelumnya. Seluruh titik proses menunjukkan WIP sebesar 0 yang menandakan tidak adanya penumpukan dalam sistem. Lalu yang kedua, output perbaikan terhadap waste utilization, penerapan just in time menyebabkan penurunan utilisasi resource karena produksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dalam jumlah yang terkontrol. Lalu yang ketiga untuk output perbaikan terhadap waste QE, skenario just in time terbukti menjadi perbaikan paling efektif dalam mengurangi waste QE. Ditunjukkan dengan hilangnya seluruh antrian, yaitu WIP sama dengan 0 pada setiap titik distribusi. Lalu untuk skenario perbaikan yang keempat yaitu pengurangan cycle time, just in time, dan pengurangan transportasi. Untuk analisis skenario perbaikannya yang pertama, output perbaikan terhadap waste process, kombinasi penerapan just in time, pengurangan cycle time, dan pengurangan transportasi menghasilkan WIP sebesar 0 pada seluruh proses, menunjukkan tidak adanya penumpukan dalam sistem. Namun hasil yang diperoleh hampir sama dengan skenario just in time sebelumnya, baik dari sisi utilisasi proses maupun throughput yang tetap stabil. Lalu yang kedua ada output perbaikan terhadap waste utilization. Skenario ini berhasil mengurangi jumlah resource yang digunakan sehingga pemanfaatan sumber daya menjadi lebih efisien. Lalu yang ketiga ada output perbaikan terhadap waste QE. Seluruh titik antrian menunjukkan WIP sebesar 0 menandakan bahwa kombinasi ketiga perbaikan berhasil mempertahankan kondisi sistem yang bebas dari penumpukan. Lalu untuk perbandingan dari keempat skenario, yang pertama ada pengurangan cycle time berhasil mengurangi antrean pada proses perencanaan distribusi dan meningkatkan utilisasi sumber daya, namun bottleneck di SPBE masih tetap terjadi. Lalu untuk skenario kedua yaitu pengurangan transportasi, meningkatkan utilisasi operator dan test executor karena jumlah resource dikurangi tetapi belum mampu menghilangkan penumpukan pada SPBE. Lalu untuk skenario 3 yaitu just in time ditambah pengurangan cycle time, mampu menghilangkan sebagian besar waste dan menurunkan WIP sehingga mendekati 0 sehingga aliran distribusi menjadi lebih lancar. Lalu untuk skenario yang keempat, just in time ditambah pengurangan cycle time ditambah pengurangan transportasi menjadi skenario terbaik karena berhasil menurunkan WIP pada titik-titik bottleneck menjadi 0 entitas dan mengurangi lead time distribusi dari 732 menit menjadi 527 menit. Lalu untuk kesimpulan dan saran, untuk kesimpulan yang pertama berdasarkan hasil analisis sistem distribusi gas LPG 3 kg, 5,5 kg, dan 12 kg di PT Nahatol Miras Prima, kondisi awal sistem masih belum efisien karena terjadi penumpukan pada beberapa titik proses, terutama pada pengisian tabung di SPBE. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil simulasi dengan pendekatan Discrete Event Simulation, bottleneck utama terjadi pada proses pengisian tabung di SPBE dengan WIP sebesar 120 entitas. Selain itu, penumpukan juga terjadi pada proses perencanaan pendistribusian sebesar 85 entitas dan truk menuju pangkalan sebesar 35 entitas. Lalu yang ketiga, skenario penerapan just in time menjadi skenario yang paling efektif dalam mengurangi keterlambatan dan penumpukan. Pada skenario tersebut, seluruh titik antrean mencatatkan WIP sebesar 0 dan throughput setiap stasiun menjadi lebih seragam sebesar 99 entitas. Lalu untuk saran, PT Nahatol Miras sebaiknya memperbaiki aliran distribusi LPG dengan mengatur jumlah tabung yang masuk ke sistem sesuai kapasitas, proses, dan juga kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua, perusahaan perlu memperhatikan variabel-variabel kunci yang memengaruhi kinerja distribusi, terutama waktu tunggu, kapasitas armada, alokasi stok, dan juga jumlah WIP. Lalu yang ketiga, perusahaan disarankan untuk menggunakan hasil simulasi Flexsim sebagai dasar dalam mengevaluasi dan juga menentukan skenario perbaikan sebelum diterapkan pada sistem nyata. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.